Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam perbincangan isu yang sangat hangat, hot issues. Apa itu? Video Prabowo yang membicarakan tentang program unggulan beliau ditayangkan sebelum bioskop mulai menayangkan film yang akan ditonton oleh publik, dan kemudian menjadi viral karena banyak yang mempersoalkan, banyak yang menyinggung, banyak yang membicarakan, jadi menjadilah viral. Saudara, dari istana sudah merespon, manakala program itu ditayangkan di bioskop tidak ada aturan yang melarang, maka tidak ada salahnya kalau dilakukannya, dan sejauh ini tidak ada larangan untuk itu. Teman-teman semuanya, ada 3 program unggulan Presiden Prabowo. Yang pertama itu adalah MBG, makan bergizi gratis. Kedua, Koperasi Merah Putih. Ketiga, Sekolah Rakyat. Ketiga program ini adalah untuk memberdayakan, untuk memajukan rakyat kita yang mayoritas masih berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Saudara, saya lahir dan besar di kawasan timur Indonesia, khususnya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Setiap pagi pergi sekolah, sorenya saya belajar di madrasah. Tapi di pagi hari itu tidak pernah diberikan makan. Karena itu fisik kita tidak kuat, otak kita itu juga tidak cukup baik. Dapat kita katakan ini kekurangan gizi, karena memang asupan yang masuk ke dalam badan kita terutama di pagi hari itu tidak cukup. Hanya diberi teh panas yang ada gulanya, kita pergilah sampai siang, dan sore harinya belajar lagi gitu, sampai malam. Jadi saudara-saudara, ini pengalaman ketika Presiden Prabowo mencanangkan program MBG, saya mendukung penuh. Mengapa? Ya karena pengalaman. Saya mengetahui adanya makan pagi itu ketika saya sudah di Jakarta. Saya sudah mahasiswa, saya tinggal di asrama, pagi hari disediakan makan. Dan disitulah saya kemudian tahu. Sama juga setelah berkeluarga, ya keluarga saya dari latar belakang yang cukup baik dibanding dengan saya. Pagi menyediakan sarapan untuk anak-anak dan kita. Jadi ini program yang sangat baik. Tetapi ada saja yang mengatakan bahwa ini program untuk kepentingan golongan tertentu gitu. Karena yang akan mengerjakan di situ adalah dari TNI katanya, Angkatan Darat. Padahal sesungguhnya ini program untuk rakyat. Memang harus dipastikan supaya sukses, karena menyerap anggaran yang begitu besar. Nah, siapa yang paling disiplin itu biasanya adalah tentara. Tentu juga swasta berada di garda terdepan, tapi kemudian bisa saja di dapur dia ikut menyediakan makanan atau mengawal dan sebagainya, termasuk ibu-ibu di desa, di sekolah, dimanapun bisa berpartisipasi untuk menyediakan makanan seperti itu. Jadi ini isu saja untuk menjelekkan bahwa ini program untuk golongan tertentu. Sama sekali tidak, saudara. Sama sekali tidak. Itu program pertama, makan bergizi gratis. Memang masih ada masalah, tetapi itu yang harus disempurnakan. Persoalannya sekarang ini, mohon maaf,
para menteri itu karena takut diberhentikan seperti yang dialami 5 menteri pada reshuffle kemarin ini, maka akhirnya apa? Menjadi asbun asal Bapak senang. Jadi ABS asal Bapak senang, menjadi penjilat. Nah, itu yang kita harus sampaikan, bahwa ini harus sukses. Oleh karena itu partisipasi masyarakat diperlukan luar biasa dalam rangka memberi informasi kepada masyarakat, maka ditayangkanlah di bioskop untuk disebar, untuk diketahui yang penonton bioskop, dan juga disebarkan di masyarakat luas. Itu yang pertama. Yang kedua, koperasi. Koperasi ini juga adalah untuk memberdayakan masyarakat di berbagai desa. Kenapa, saudara-saudara? Selama ini yang menikmati ekonomi di desa itu adalah mereka yang melakukan praktek rentenir, kasih pinjam barang, kasih pinjam uang, apa semua, kemudian bunganya itu luar biasa mahal, dan akhirnya apa? Rakyat itu bukannya makin lama makin kehidupannya makin baik, tetapi makin susah. Dan itu yang coba ingin diatasi melalui koperasi. Jadi koperasi itu kan ada modalnya. Lantas kalau nelayan dibuatkan cold storage, tempat menyimpan ikan itu hingga 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan tidak rusak. Jadi ada nelayan memberi hasil tangkapan nelayan, kemudian dibeli oleh koperasi, taruh di kulkas, taruh di tempat penyimpangan yang dingin hingga tetap segar ikan itu. Begitu juga beras. Karena punya sarana, koperasi itu membeli dari kota, menjual di desa, hingga murah harganya, terjangkau harganya, dan juga dana itu akan berputar untuk masyarakat kita. Yang jadi tantangan di dalam rangka menyukseskan program Koperasi Merah Putih ini adanya orang-orang yang tidak amanah memanfaatkan lembaga ini untuk kepentingan pribadi, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan manfaat pribadi atau golongan atau partai. Nah, saya ingin menegaskan lagi, ini harus dikawal, harus diawasi, harus dikontrol. Jangan sampai gagal. Kalau gagal, yang rugi bukan pemerintah, bukan Presiden Prabowo, tapi rakyat. Karena itu kan dalam rangka mewujudkan kemajuan masyarakat semesta, dibuatlah koperasi, dibuatlah MBG supaya orang berkualitas, supaya kuat fisiknya. Itulah sesungguhnya tujuannya yang sangat mulia. Jadi saya tidak sependapat adanya perbincangan di kalangan masyarakat, di kalangan elit, bahwa ini untuk kepentingan Prabowo pemilu 2029. Kalau itu ada, itu dampak saja. Tetapi sekaligus saya ingin tegaskan, ini untuk kepentingan rakyat. MBG untuk kepentingan rakyat. Kemudian koperasi juga untuk memajukan ekonomi di desa. Kemudian saudara-saudara, masalah sekolah rakyat. Sekolah rakyat lagi-lagi kita harus dukung. Mengapa? Yang masuk di sekolah rakyat itu anak-anak miskin. Kita tahu saudara-saudara, sudah 80 tahun kita merdeka. Kita sudah berada di 27 tahun reformasi. Akan tetapi hutang yang menggunung yang dilakukan pemerintah tidak berhasil mengatasi kemiskinan yang begitu besar jumlahnya. BPS mengatakan masih sekitar 23,85 juta orang miskin.
dengan garis kemiskinan yang saya selalu mengatakan sangat rendah. Kalau berpenghasilan sekitar 20.300 itu dikatakan tidak miskin. Siapa yang bisa hidup dengan berpenghasilan 20.000 per hari? Itu tidak mungkin, apalagi di kota, saudara-saudara. Di kawasan timur juga apa-apa mahal dan sebagainya. Di kawasan barat juga mahal. Jadi saudara-saudara, jumlah orang miskin ini besar sekali dan harus kita akui gagal pemerintah. Jadi kemarin saya mengatakan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan selama 19 tahun dengan menjadi bendahara negara di masa Presiden SBY, Presiden Prabowo, kemudian 10 bulan di era Presiden Prabowo, gagal mengatasi masalah kemiskinan. Puncak kegagalan bukan Menteri Keuangan tapi Presiden yang telah memimpin Indonesia. Apapun kata mereka itu kita sudah gagal. Nah, Presiden Prabowo mencoba melakukan terobosan. Apa terobosannya? Mendirikan sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini berasrama. Jadi di dalam mereka yang mengikuti sekolah berasrama, sekolah rakyat ini, bajunya ditanggung, sepatunya ditanggung, kemudian diberi uang saku, dikasih makan, tinggal di asrama, kemudian di drill, dilatih, diberi pelajaran untuk menjadi orang hebat di masa depan. Jadi ini sangat mulia saudara-saudara untuk memajukan rakyat miskin. Dan saya kira inilah solusi permanen untuk mengatasi kemiskinan. Kalau solusi kemarin itu bayangkan saudara-saudara, itu menjelang pemilu itu digelontorkan dana 497 triliun katanya untuk bansos, bantuan sosial. Uang itu hilang begitu saja, tidak ada bekasnya. Yang ada hanya bisa memenangkan pemilu, saudara. Karena itu dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi gitu. Ini tidak boleh terulang lagi, dan sekali lagi Presiden Prabowo melakukan terobosan. Dan terobosan ini kita harus dukung, kita harus sukseskan, harus kawal, jangan sampai gagal lagi. Dan disinilah pentingnya partisipasi rakyat. Mereka yang miskin itu sendiri harus ikut membawa anaknya masuk di sekolah rakyat. Jangan seperti berita yang katakan dia sudah masuk di situ kemudian keluar, katanya karena orang tuanya tidak mungkin karena ditinggalkan dan biasanya bantu-bantu di rumah. Udah, untuk sementara itu jangan lagi anak-anak itu dijadikan sebagai pembantu di rumah tangga, mencari nafkah, bertani, nelayan, apa semua. Fokuslah untuk mendukung supaya mereka menjadi anak pintar, punya ilmu, punya iman, dan mudah-mudahan mereka lah yang akan mengangkat keluarga. Sebenarnya itulah tujuan mulia yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Tentu ini menghabiskan dana yang besar, tetapi dana itu jauh lebih baik, lebih bagus ketimbang kita menyediakan bansos, bantuan sosial yang sesungguhnya tidak memberi solusi untuk mengatasi kemiskinan yang sangat-sangat besar jumlahnya. Sekali lagi, kalau menurut Bank Dunia jumlah orang miskin itu 194,7 juta jiwa orang miskin dari 286 juta penduduk Indonesia. Jadi saudara-saudara, wajar dan tidak usah kita mempersoalkan, bahkan kita mendukung adanya penayangan video Presiden Prabowo di bioskop-bioskop yang ditayangkan sebelum acara tontonan film di bioskop itu dimulai, dan itu wajar saja, tidak ada masalah saudara-saudara.
Mudah-mudahan penjelasan ini mencerahkan kita semua, memberi optimisme pada kita di balik masalah besar yang dihadapi negeri ini, tetapi dengan optimis, kemudian selalu berdoa kepada Allah. Selain berdoa kepada Allah, juga berusaha untuk bekerja lebih keras lagi, mendidik anak-anak kita, mencerahkan anak-anak kita, membangun kesadaran anak-anak kita dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.